Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rusmawati, guru biologi dari unit kerja SMA Negeri 1 Singaparna. Kali ini saya ingin menyajikan permasalahan pembelajaran, yaitu permasalahan dalam mempelajari materi penyimpangan semu hukum Mendel. Deskripsi permasalahan yang ditemui yaitu dalam pembahasan materi penyimpangan semu hukum Mendel, siswa kesulitan membaca fenotip atau sifat yang nampak dari genotip suatu individu hasil interaksi beberapa gen yang mengendalikan satu karakter atau sifat. Sedangkan menjadi akar permasalahan adalah pertama, pemahaman siswa sebelumnya dalam materi persilangan monohibrid dan konsep dihibrid. Konsep satu gen itu mengendalikan satu karakter atau sifat. Kemudian siswa kesulitan membaca karakter atau fenotip dari genotip individu hasil interaksi beberapa gen. Alternatif solusi yang dicoba diajukan yaitu pertama, siswa dibimbing dengan melakukan pengecekan rasio fenotip F2 dari macam gamet F1 dengan ketentuan gen dominan angka konstantanya 3, sedangkan gen resesif angka konstantanya 1. Contoh, misalkan pada F1 ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Maka dari A besar A kecil, B besar B kecil ini dapat gamet F1-nya adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Gen dominan ini 3, jadi 3 kali 3, 9. Gen dominan 3, ini resesif 1, jadi 3 kali 1, 3. Demikian yang ini gen resesif 1, gen dominan 3, 1 kali 3, 3, dan ini A kecil, B kecil, jadi gen resesif 1 kali 1, 1. Jadi diperkirakan jika persilangan F1 dengan sesamanya yang seperti ini, rasio F2 itu akan muncul 9, 3, 3, 1. Yang kedua, siswa diberi panduan interaksi gen yang mengendalikan suatu karakter. Contoh kasus penyimpangan semuanya misalkan dari cryptomery. Interaksi gen A besar dengan B besar akan memberikan ekspresi ungu, sedangkan A besar dengan B kecil merah, A kecil dengan B besar putih, dan A kecil dengan B kecil juga putih. Jadi ketika kasus cryptomery mau diidentifikasi berdasarkan rasio fenotip F2 dari gamet F1 yang tadi dikerjakan, maka kemudian muncullah seperti ini. Tadi A besar B besar itu 9, karena ini interaksi A besar dengan B besar tadi ungu, maka ditulis ungu. Kemudian A besar B kecil tadi ini merah, dan tadi angkanya sudah diketahui 3. A kecil B besar ini putih, dan A kecil B kecil juga putih, maka ketika disatukan putihnya jadi 4. Jadi kasus cryptomery ini 9331-nya angkanya berubah menjadi 934, yaitu 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Kemudian siswa melakukan pengecekan rasio fenotip F2 dengan menghilangkan F1 dengan sesamanya dengan cara cagraf dengan ketentuan genotip homozigot konstantanya 1 dan heterozigot konstantanya 2. Contoh, nah tadi kita ingin buktikan tentang rasio fenotip F2-nya cryptomery tadi 934. Di sini yang homozigot dominan dan homozigot resesif angkanya 1, heterozigot 2. Kemudian kita kalikan dengan interaksi gen keduanya sama homozigot dominan 1, heterozigot 2, maka diperolehlah angka misalnya ini A besar, B besar, B besar, 1 kali 1, 1, A besar, B besar, B besar. Tadi sudah kita tahu A besar dengan B besar itu ungu. Dan seterusnya ini juga sama, kan ada A besar dengan B besar, dan di sini angka A besarnya 1, B besar B kecilnya 2, maka ini jadi 2 A besar B besar. Di sini ada interaksi A besar dengan B besar, ini pun sampah memberikan warna ungu. Ketiga, A besar dengan B kecil, 1 kali 1 ini 1, A besar dengan B kecil, ini fenotipnya merah. Yang kedua, di sini 2 kali 1, 2, A besar, B besar, ada interaksi A besar dengan B besar. Ini pun ekspresinya atau sifat yang tampaknya ungu. Demikian yang ini,
2 kali 2 4, ada A besar dengan B besar interaksinya, maka ini 4, ungu juga. Dan yang ini A besar A kecil, B besar B kecil, 2 kali 1 2, maka di sini 2A besar B kecil B kecil menampilkan warna merah. Kemudian ini kelompok terakhir A kecil B besar 1 kali 1 1, A besar B besar, A kecil B besar B besar, ini fenotipnya putih. Dan seterusnya yang ini ada interaksi A kecil dengan B besar, ini juga putih. Dan terakhir A kecil dengan B kecil dari 1 AA dan 1 BB kecil, maka diperolehlah kelompoknya di sini yaitu ungu. Dijumlahkan ada 9, merah kita jumlahkan ada 3, dan putih ada 4. Hasil pemecahan masalah. Setelah diberikan beberapa alternatif solusi, maka siswa dapat mengerjakan soal tentang penyimpangan semu dengan benar. Misalkan di sini terlihat pertama siswa menggunakan kotak persilangan dan mereka masih kesulitan memberikan ekspresi atau fenotip apa yang muncul pada beberapa genotip tertentu. Tapi sesudah interaksi gennya diberitahu, maka kemudian siswa menggunakan pencarian rasio fenotip adunya dengan cara cagraf, maka mereka kemudian ada kemudahan untuk mengerjakan kasus penyimpangan semu Kumenda, baik pada kasus kriptomeri maupun kasus-kasus lain. Seperti yang terlihat pada contoh pekerjaan siswa, ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Demikian permasalahan pembelajaran yang saya temukan di kelas yang saya masuki di unit kerja SMA Negeri 1 Srimakana. Mudah-mudahan apa yang disajikan bermanfaat untuk yang lainnya dalam mencari solusi permasalahan sehubungan dengan pembelajaran penyimpangan semu hukum Mendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.